Siapa ini yang diajak motoran nih Mas? Boleh nih diceritain Mas. Ini dulu pacar. Oh, ini dulu pacar. Sekarang udah jadi mantan pacar. Halo Blinken Mania, kembali lagi di konten Blinken Talks episode kedua nih. Dimana kemarin kita udah kedatangan seorang tamu, yaitu seorang tinter yang kita wawancarai adalah Mas Abbas. Gimana menurut kalian? Seru gak? Nah, kali ini kita juga kedatangan seorang tamu yang jauh-jauh dari Depok. Beliau ini merupakan seorang otomotif entusias juga, main motor khususnya di CBR. Motor beliau ini CBR dan tergabung dalam sebuah komunitas yaitu CBR Squad Indonesia, yang mana juga kebetulan adalah pemenang dari giveaway repaint gratis nih, programnya kita kemarin yang diadakan oleh Blinken beberapa bulan lalu. Tidak lain tidak bukan, inilah dia Mas WT atau Mas Wahyu. Halo Mas Wahyu. Ya, halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik nih. Terakhir kita ketemu 6 bulan yang lalu ya? Iya, sekitar 6 bulan. 6 bulan ya, dan mungkin bisa nih kenalan dulu ke Blinken Mania, Mas Wahyu ini siapa nih? Oke, sebelumnya kenalin, nama gue Wahyu, biasa dipanggil WT. Gue tinggal di Depok. Saat ini tergabung di salah satu komunitas CBR, itu CBR Squad Indonesia. Oke. Mau tahu dong kenapa sih dari namanya udah keren-keren Wahyu terus diganti jadi WT, itu kenapa nih Mas? Sejarahnya dulu waktu zaman sekolah sih. Jadi karena ada kebetulan ya nama Wahyu kan bisa dibilang pasaran ya. Jadi karena waktu itu dalam satu kelas ada 2 nama Wahyu, karena takut ketuker, yang satu dia namanya ada Wahyu P lah, panjangannya dipanggilnya WP, dan kemudian kan saya Wahyu Tri nih dipanggilnya WT. Jadi semenjak saat itu ya udah keterusan deh sampai sekarang WT gitu. Oh, karena dari nama panjangnya Wahyu Tri ya? Iya, betul. Nama panjangnya siapa sih Mas? Wahyu Tri aja Ada, atau Wahyu? ada lagi, Wahyu Tri Setiadi. Oh, Wahyu Tri Setiadi, makanya dipanggil WT. Iya, tuh. Oh, sampai sekarang ya Mas ya? Sampai sekarang. Oke, nah Mas ini merupakan orang yang demen ya di dunia otomotif ya, khususnya motornya itu kan yang kemarin Masnya menang. Kita akan bahas lagi nanti terkait giveaway. Tapi sekarang saya mau tahu dulu nih, kalau Mas WT itu awalnya tertarik soal otomotif dari mana sih? Sebenarnya dulu nggak kepikiran juga sih pengen ke otomotif ya. Cuma mungkin memang ada saudara, kebetulan kakak kandung, itu dia waktu saya zaman SMP dia udah tergabung di salah satu komunitas CBR juga. Dulu namanya CBR Riders, makanya sempat ngeliat dia punya motor CBR. Jadi ya karena kita dulu masih bocah ya ngeliat motor gitu, kita taunya motor racing. Jadi kayaknya keren gitu pengen. Semenjak saat itu baru tuh mulai kayaknya seru juga, keren juga kayaknya kalau punya gitu. Dan kebetulan setelah kuliah baru tuh kesampaian buat punya CBR. Gitu. Berarti kuliah ya, tahun berapa itu? Sekitar 2017. 2017. Oh, udah sama si kuning yang kemarin? Iya, sama dia langsung. Oh, itu baru atau gimana waktu itu? Dulu beli baru. Beli baru ya, berarti CBR tahun 2017 ya? 2017. Oh, oke. Boleh diceritain dong waktu itu kisah perjuangannya dapetin. Ada nama panggilannya nggak sih buat si motornya? Oh, ada. Siapa? Ada. Kita kalau saya manggil Aceng. Aceng. Oh, Aceng, kayak nama orang ya. Waktu itu dapetin Aceng gimana perjuangannya? Perjuangannya dulu ya ada bantuan orang tua juga sih sebenarnya di situ. Jadi sempat dulu memang waktu itu punya motor Matic, ada kepengenan ganti nih, kebetulan ditawarin juga sama orang tua. Mau ganti nggak apa-apa, nanti jadi motornya kita jual dulu untuk bantu, karena waktu itu masih kredit ya. Kita DP dulu tuh untuk pakai itu, dan sebenarnya waktu itu sempat nggak jadi ngambil CBR. Karena ketika waktu itu pas dia mau luncur, ada peluncuran satu motor gesek waktu itu baru. Dan di situ sempat kenapa hampir nggak jadi, karena sempat dikasih tahu kalau mau tetap CBR harus nunggu inden sekitar 2-3 bulan. Tapi kalau memang ternyata buru-buru pengen, ada tuh gesek kan baru keluar tuh waktu itu. Kalau mau pesan hari ini itu langsung datang. Cuma sempat karena mungkin dulu nggak terlalu tertarik sama itu, akhirnya udah nggak apa-apa deh kita nunggu inden. Jadi tetap milih CBR kayak gitu. Okay.
Pertimbangannya apa sih, kan kalau laki kan ada banyak macam ya, bisa ngambil motor laki. Let's say kita ambil Mega Pro atau kayak CB ya Satria atau CB 150R, atau mungkin kalau mau yang lebih mahal lagi nih Kawasaki ada Versys juga ya, ada yang naked bike. Kenapa langsung berubahnya dari motor matic langsung ke motor sport waktu itu? Karena mungkin karena lagi masa muda kali ya, pengennya biar kelihatan keren. Jadi langsung kepikirannya ke motorsport fairing kayaknya keren nih dilihatnya gitu. Jadi kepikiran langsung, oh yaudah itu aja deh gitu. Karena sebenarnya awalnya pun pengennya sebenarnya nekat sih waktu itu. Cuma karena kebetulan waktu itu langsung dari kakak bilang mau CBR atau R15. Kan yang namanya fairing ya, ketika kita pikirannya nekat diketawarin dengan yang fairing yang kemungkinan kita ngeliatnya lebih waktu zaman muda, wah keren gitu. Langsung kepikir, oh yaudahlah CBR gitu. Ibarat kata kita kan dikasih yang pengennya standar tapi dikasih yang lebih wah, pengennya pasti kan yaudah ketarik yang itu. Gitu. Karena R15 tahu saya waktu itu harganya mungkin sekitar 20-an ya. Masih 25-30 ya. Ya, hampir segitu. Ya, kalau CBR mungkin di atas 40 ya mungkin ya. Masih 30-an sih waktu itu. 30-an. Karena waktu itu juga kan R15 perbandingan juga tuh, cuma karena waktu itu R15 masih yang V2 belum muncul yang V3. Iya, betul. Jadi mungkin karena selera juga ya, kurang tertarik, ya udah CBR aja ngambilnya. Langsung yang top tire ya. Ya gitu. Oke. Terus waktu itu gimana? Maksudnya pas milih warnanya, terus perawatannya selama si Aceng nih seperti apa waktu itu Mas WT? Kalau perawatan sih biasa aja. Kalau untuk milih warna, karena kebetulan waktu itu kan masih awal-awal keluar, belum terlalu banyak pilihan. Pilihan itu kan waktu itu cuma ada 4, itu red racing, Repsol, yang warna putih sama warna hitam. Sebenarnya pengennya hitam sih, cuma karena waktu itu strippingnya ada warnanya kurang masuk nih, ya udahlah paling memilih yang red racing ini lebih bagus. Akhirnya kita milih yang red racing. Red racing. Oh. Mungkin dari asisten boleh ditunjukin nih, saya ada gambar nih. Ada gambar yang udah saya siapin. Nah ini dia gambarnya nih Mas. Berarti ini saya nyorong dari Instagramnya sampean ya. Iya. Ya, ini foto lama ya. Boleh diceritain nih. Mungkin ini Aceng zaman kapan atau gimana? Ini Aceng zaman lagi semangat-semangatnya sih. Lagi semangat-semangatnya. Iya, karena stripping mulai pengen dimodif-modif lah, mulai stripping. Jadi dibilang kalau versi terbaiknya mungkin kalau dari saya pribadi ini yang paling untuk saat ini yang versi Aceng terbaik menurut saya ini masih. Karena kalau yang sekarang kan masih proses nih. Karena dari awal lagi, kalau yang terbaik sih masih ini sih memang. Karena ini masih fresh ya kayaknya ya, dari stikernya, catnya, bahkan peletnya ini masih kelihatan baru ya semuanya ya. Betul. Tahun berapa ini Mas? Ini sekitar 2019. 2019. Iya. Sebelum COVID. Oh iya benar sih. Masih sering keliling-keliling ya. Boleh dilanjut? Nah ini foto apa nih Mas? Ini foto lagi San Mori sih waktu itu. Lagi San Mori. Kita lagi ada acara bareng San Mori ke daerah Jonggol waktu itu. Bareng-bareng anak komunitas CBR juga waktu itu. Ini udah diganti ya? Sudah diganti. Warnanya ya? Iya. Udah ngalamin berapa kali di ombre nih? Kalau dari segi warna sih berarti kalau sama yang kuning sekarang, ketiga sih yang kuning. Kuning yang ketiga? Yang ketiga. Abis itu putih. Sebelumnya putih. Sebelumnya kalau awal kan merah yang red racing, baru yang tadi tuh yang putih stripping itu, baru abis itu kesini. Oh berarti yang tadi itu udah ganti? Itu bukan originalnya itu ya? Itu bukan original. Oh itu iya, udah ganti stripping. Ya. Terus kenapa diganti ke putih ini, alasannya kenapa? Karena waktu itu bosen. Bosen pengen coba cari yang warna lain deh. Pengen coba ke putih yang lebih polos mungkin. Nyari yaudah coba kayak putih sama merah. Karena waktu itu sempat ngeliat di Facebook tuh motor orang CBR juga. Oh kayaknya warna ini bagus nih dibikin. Akhirnya yaudah kita coba deh konsep baru. Warna putih jadinya kayak gini deh. Ya cocok dengan bendera Indonesia juga ya, merah putih ya. Merah putih. Tapi ini desainnya sendiri atau gimana? Kalau konsepnya sempat ngeliat punya orang sih.
Jadi kayak ngelihat orang kayaknya coba diaplikasiin ke motor sendiri, jadinya kayak gini. Oke. Nah, terus kalau untuk pemilihan helm atau outfit gitu, Mas PT ini termasuk yang merhatiin banget gak sih biar semuanya matching dengan motornya, apalagi pas San Mori biar kelihatan keren gitu. Orangnya kayak gimana? Kalau saya termasuk yang merhatiin juga sih, cuma nggak terlalu merhatiin merek. Yang penting kalau dari saya sih, yang penting outfitnya safety sama sebisa mungkin sih sama motornya matching warnanya biar kita lihat looks-nya juga enak. Ya, karena kalau dilihat di sini kan helmnya juga putih ya, sama ya kayak motornya gitu. Oke, nah kan kalau motoran, apalagi motor seperti ini, motor yang racing, identik dengan touring, gitu ya. Nah, si Aceng ini boleh nih diceritain ke Blinker Mania sekalian. Aceng ini udah diajak kemana aja? Saya jarang sih mas sebenarnya, nggak terlalu sering-sering banget. Cuma kalau paling jauh, kalau dibilang paling jauh mungkin waktu itu kita sempat ke Cileteh, sempat juga ke daerah Legon Pari, paling nggak terlalu jauh. Cuma kalau touring-touring karena kan masih jarang ikut juga, jadi paling ya sekedarnya kita ikut lah kalau memang bareng-bareng komunitas. Oh, Cileteh berarti daerah Sukabumi ya? Itu paling jauh tuh? Paling jauh. Terus gimana rasanya ngendarain Aceng sampai Sukabumi? Direkomendasikan gak sih buat orang-orang yang mau mungkin beli CBR gitu buat touring, direkomendasikan gak? Kalau dari menurut saya pribadi sih termasuk rekomendasi, karena kalau untuk CBR sendiri menurut saya dia posisi ridingnya nyaman juga kalau memang untuk touring, apalagi yang jauh, apalagi kalau kita bareng-bareng kan tuh seru tuh biasanya. Jadi yang tadinya merasa kalau capek karena kita bareng-bareng biasanya asik aja gitu, asik apalagi aja, yang buat suka hobi touring, hobi jalan jauh pasti kalau CBR masuk sih untuk mereka yang suka. Nah ngomong-ngomong soal bareng-bareng, emang biasanya suka touringnya bareng siapa mas? Kalau saya bareng pasti komunitasnya sih. Komunitas? Iya. Oh, komunitas yang CBR tadi? Betul. Oh, namanya apa mas? CBR Squad Indonesia. CBR Squad Indonesia, CSI ya? Betul. Itu awalnya gimana sih mas bisa ikut itu, terus sampai sekarang tuh seperti apa, boleh diceritain? Boleh. Untuk dulu saya gabung sebenarnya udah sempat ikut beberapa komunitas sih, cuma nggak banyak sih. Sebelum dari CSI sempat juga join. Nah kebetulan sama kakak waktu itu yang saya bilang tadi, yang saya tahu CBR dari situ, mulai itu kita bikin CBR pertama itu bukan CSI. Pertama itu namanya masih CBR Squad Depok. CBR Squad Depok. Jadi CSD betul. Itu dia tahun 2020. Itu agak jalannya susah juga kita karena masih zaman-zamannya Covid. Iya. Kita kalau kopdar nggak malam tapi sore. Wah, berarti waktu anjuran pemerintah untuk di rumah aja sampean malah keluar ya? Ya, gitu deh. Nggak sering sih, cuma kan nggak sering ya, tapi masih menjaga protokol ya waktu itu ya. Betul, protokol, masker pasti, sama kan ada jam malam tuh kita. Betul. Kita dulu kopdar nggak malam, kita punya sebutan waktu itu. Apa? Ngoja. Ngoja? Jadi kita bukan kopdar, kita nyebutnya ngoja. Apa tuh? Ngopi senja. Jadi kita startnya sore dari habis asar sampai malam tuh. Kadang sampai jam 8, kadang sampai Satpol PP keluar, baru kita pulang. Ya, yang jelas itu udah lewat ya. Itu udah lewat ya. Dan tetap kok waktu itu protokol tetap dijaga ya waktu itu ya. Maksudnya tetap jaga jarak, terus cuci tangan, gitu pasti ya. Oke. Nah, terus kemudian perkembangannya seperti apa sampai sekarang bisa jadi CS ini? Kayak gimana mas? Baru waktu itu kita kebetulan mulai banyak tuh yang pada mulai join. Dari mulai ada juga yang mungkin sempat dari Bekasi, dari daerah-daerah Tangerang. Mungkin karena memang mereka kan kalau dari Bekasi ataupun Tangerang agak jauh tuh. Kalau memang ketika kita kumpul ke Depok, barulah di situ mereka ada inisiasi. Boleh nggak kita buka di wilayah kita? Boleh nggak kita buka di daerah? Jadi di situ barulah mulai kita buka-buka chapter. Akhirnya kemarin 2022 itu barulah kita terbentuk CSI. Jadi karena udah mulai ada beberapa chapter, ada inisiasi untuk kita kenapa nggak kita buat nasional. Jadi akhirnya dari CSD yang tadi Depok aja baru kita dari semua chapter kita gabungin aja. Jadi kita bikin CSI atau CBR Squad Indonesia. Sorry, berarti awalnya ini CS Depok sampai berapa lama tuh?
CSD itu sekitar 2 tahunan. 2 tahun. Pakai nama Berarti CSD. selama pandemi lah ya. Betul. Terus habis itu ada inisiatif dari Mas Wete buat Dari kakak saya sih. Oh, dari kakak. Berarti pendirinya kakak. Kakak. Oh, waktu itu anggotanya berapa di awal-awal? Awal-awal kita masih kalau nggak salah 5-7 orang waktu itu. 5-7 orang. Baru kita Karena waktu itu nggak ada komunitas di Depok atau gimana? Komunitas Depok ada sih, mungkin karena masanya COVID ya waktu itu beberapa mungkin banyak yang nggak nggak nge-share kayak misalkan ada join atau segala macam. Biasanya kan kadang kan kita tahu komunitas biasanya karena memang dia antara sering kopdar sama mungkin di sosial media ya kita tahu. Mungkin saat itu lagi dari yang CBR belum terlalu pada keluar lagi mungkin ya kurang tahu juga jadi jadi kita mutusin bikin lagi. Oke, berarti memang motivasinya adalah untuk ya memperluas aja ya komunitasnya yang meskipun sudah ada yang existing ya. Betul. Oke, kemudian tadi dibilang 2 tahun jadi CS Depok. Abis itu timelinenya setelah 2 tahun mulai kepikiran tuh ya buat digedein lagi nih jadi CSI. Betul. Jadi tahun 2022 lahir CSI. CSI. Oh, oke. Waktu itu udah berapa tuh anggotanya dari 8? Depok itu waktu itu sekitar 30-an, 30-40 orang. 30-40 orang. Udah lumayan. Udah lumayan banyak, lumayan cuma gede karena beberapa akhirnya ada yang pecah. Karena kan balik ke daerah masing-masing, misalkan dari Tangerang ke Tangerang, baru kita mulai disesuaikan tuh sama tempatnya gitu. Syaratnya apa sih biar orang kalau mau gabung tuh? Syaratnya kalau buat kalian nih yang mau join ke CBR Squad Indonesia, gampang banget. Yang penting terutama yang pasti kalian sudah punya CBR. Iya. Syarat utamanya. Karena kalau kalian punya Vario nggak bisa. Iya betul. Tapi kalau punya Vario punya CBR nggak apa-apa. Oh iya betul. Yang penting punya CBR-nya ya. Betul. Yang kedua pasti punya SIM. Karena kita kan pasti kadang ada agenda yang memang touring contohnya ataupun jalan-jalan karena kan kadang khawatir juga kadang ada pemeriksaan atau razia pasti kan kita harus punya surat-surat yang penting itu. Dan yang ketiganya itu belum tergabung di komunitas CBR manapun. Oh gitu. Betul. Berarti memang khusus ya? Betul. Nggak boleh ke mana-mana gitu ya, 2 anggota gitu? Boleh asal dia varian yang berbeda. Oh, oke. Berarti kalau dia udah masuk CBR tempat lain nggak bisa? Nggak bisa. Gitu guys, jadi eksklusif buat CSI. Kalau kalian mau join ke CSI, emang ini eksklusif ya, nggak bisa digabung sama komunitas lain ya. Betul. Itu alasannya kenapa mas? Supaya nggak jadi dualisme bendera sih mas kita pikirannya. Kadang khawatirnya kalaupun memang ternyata dia punya komunitas CBRA, join ke kita, khawatirnya ketika bentrok segala macam dia akan bingung pasti nanti. Mau kesini nggak enak, khawatir ke dia juga dan pastinya biar lebih nyaman aja sih kita. Kadang kan kalau dia punya beberapa komunitas yang sama, khawatirnya dia pro kesini nanti malah jadi omongan dari member yang lain, kasihan ke orangnya juga. Oh gitu. Emang udah pernah ada kejadian nggak enak kah? Ada satu orang yang join lebih dari satu komunitas gitu, kemudian jadi bikin rame antar komunitas, atau gimana mas? Belum sih ya. Oh belum. Jangan sampai kalau bisa. Ya, cuma khawatir akan ada kayak gitu. Oh, jadi daripada itu terjadi, mendingan dari awal aja di filter ya aturannya kayak gitu ya. Yang penting nggak varian yang sama. Kalaupun memang ternyata dia punya komunitas kayak misalkan Matic ataupun motor, misalkan dia punya CBR ataupun Ninja contohnya, dia tujuan di Ninja mau ke kita, dia punya CBR itu masih nggak apa-apa. Oh, oke. Nah kalau buat umur ada nggak nih syaratnya? Umur sebenarnya kita pasti ngikutin yang punya SIM ya mas ya. Karena kalau umur kan selama dia punya SIM masih bisa. Yang penting ketika kalau memang dia masih sekolah, biasanya kalaupun memang kita mau touring, kita akan tanya dulu ke dia udah izin ke orang tua atau belum. Yang penting punya SIM ya berarti minimal 17 tahun ya. Boleh. Maksimalnya nggak ada, kita nggak ada usia berapapun boleh. Yang penting masih seger, masih bisa layak untuk mengendarai CBR, gas. Betul. Kita nggak menutup kalangan umur sih untuk join. Oh, oke. Nah tuh guys, kalau kalian mau ikut CSI bisa langsung aja ke
Ada Instagramnya nggak? Kita ada Instagramnya, ada CBR Squad Indonesia CBR Official. Squad Indonesia Official. Atau kalau kalian misalkan daerahnya ada, boleh juga misalnya dia ada. Contoh di Depok, kita CBR Squad Indonesia _Depok kalau Instagramnya. Oh, berarti dia udah main wilayah juga ya, CSI ini ya? Betul. Oh, oke. Berarti ya buat teman-teman yang mungkin daerahnya di luar Depok, itu bisa joinnya juga di CSI Utama mungkin ya. Tapi kalau lebih ke, saya ada di Depok, mungkin bisa ikut yang CSI Utama dan juga CSI yang khusus Depok. Betul. Gitu nanti ya. pun akan diarahin kayak gitu. Oh. Misalkan kalian mau join, ternyata kalian DM ke officialnya, itu biasanya akan kita arahin. Misalkan kalian daerahnya di mana, kita akan arahin ke anggotanya untuk DM kalian untuk follow up lebih lanjut kalau memang kalian mau join. Aktivitasnya biasanya ngapain aja nih Mas? Di CSI biasanya akhir-akhir ini? Kalau kita saat ini lebih sering kopdar sama ikut-ikut agenda sih. Dan sekarang nih kebetulan sebentar lagi mau ada anniversary untuk Depok. Wih, yang keberapa? Yang ke-5 tahun. Yang ke-5 tahun. Betul. Di tanggal? Kalau ulang tahun kita 3 Oktober sebenarnya. Cuma kalau untuk acaranya insya Allah 25 sampai 26 Oktober. Anggota baru kalau baru join bisa ikut tuh acara ulang tahunnya? Kita undang, mau dia udah member ataupun memang masih baru prospek, kita akan undang terus. Undang masih. Wih, tuh guys. Jadi kalian kalau yang punya CBR dan kayaknya butuh komunitas gitu ya, bisa nih langsung aja ikutan ke CSI. CSI _Indonesia atau Instagramnya? Instagramnya CBR Squad Indonesia _official. CBR Squad Indonesia _official. Nah, silahkan tuh dipantengin, di DM aja adminnya. Adminnya baik ya? Adminnya baik. Ya. Takutnya nanti udah di DM nggak dibalas gitu. Kita balas. Balas ya? Pasti dibalas. Pasti dibalas. Nah, kalian bisa ketemu nih sesama pencinta CBR juga. Yang mana sebentar lagi akan merayakan ulang tahun yang ke-5. Kalian bisa seru-seruan tuh di situ. Oke, lanjut. Saya ada gambar lagi. Nah, boleh diceritain Mas, ini apa nih gambar? Kok ada pria-pria dengan rambut gondrong, pria-pria baju putih. Ini apa nih Mas? Ini foto zaman kuliah dulu sih. Foto zaman kuliah dulu. Coba nanti diedit di lingkaran merah ya, mana orangnya. Yang mana Mas ya nih? Saya yang ini. Yang baju biru. Yang baju biru yang ini? Iya. Oh, lagi main apa nih Mas? Ini bowling? Lagi futsal. Oh, futsal. Oke. Kuliah tahun berapa Mas? Ini kalau kuliah saya 2014 sampai 17 lulus. 2014 sampai 17. Ini tahun berapa nih? Masih ingat gak ini? 2016 kayaknya ini. 2016. Oh, oke. Turnamen antar jurusan waktu itu futsal. Di kampus. Berarti juga aktif ya berolahraga futsal ya? Dulu. Sekarang udah enggak ya? Oke. Nah, boleh lanjut. Nah, ini siapa ini? Siapa ini yang diajak motoran nih Mas? Boleh nih diceritain Mas. Ini dulu pacar. Oh, ini dulu pacar. Sekarang udah jadi mantan pacar, jadi istri. Oh, saya kaget loh. Saya pikir saya membawa luka yang lama nih. Udah jadi istri sah ya? Sudah. Oh, oke. Ketemunya di mana waktu itu Mas? Ketemunya agak lucu sih. Ini boleh saya ceritain nggak? Terserah justru maksudnya berkenan nggak buat ceritain. Saya lebih penasaran kenapa bisa diajak motoran bareng gitu. Waktu NR sih kalau ini dulu. Oh, waktu NR. Sekalian kita mampir foto, ya udah sembarang-barang waktu itu kita foto. Emang anak motor juga? Enggak sih. Oh, bukan. Emang diracunin ya? Agak lucu sih emang dulu ketemunya juga. Tapi bukan sama pecinta motor waktu itu ketemunya. Oh, oke. Istri berarti senang juga ya diajak touring, diajak keliling-keliling. Senang deh kalau diajak. Oke, nah ini berarti masih awal-awal ya motornya ya? Betul. Karena kita bisa lihat tadi namanya Fire Red ya atau apa? Apa ini? Jenis motornya, warnanya tadi red. Red Racing. Red Racing, ya. Ini liverynya masih asli ya berarti ini ya? Ini udah custom. Oh, udah custom. Berarti ini bukan yang awal-awal? Bukan, awal masih yang merah dia.
merah full. Merah putih itu yang red racing. Oke, nanti mungkin editor bisa tunjukin ya red racing itu seperti apa. Karena saya pikir ini red racing, bukan ya? Bukan. Berarti udah dari red racing ke putih ke ini. Kesini dulu baru. Oh, kesini dulu. Baru putih. Kesini dulu baru putih. Oke. Dan alasannya karena bosen. Iya. Simpel sekali ya, sederhana sekali ya. Oke. Ya. Lanjut, boleh? Nah, ini saya ada video nih, mungkin boleh diklik aja. Nah, ini video dimana lagi touring ya Mas ya? Iya, ini touring. Masih CSI Depok. CSI Depok. Sudah jadi Oh, sudah CSI tapi cabang Depok ya? Betul. Ini yang bikin video siapa Mas? Ini teman saya kalau ini. Oh, ada tim videonya ya? Ada. Oke, ini kemana ini? Ini kita waktu itu mau yang acara anniversary ke-4. Kalau sekarang kan 5 ya. Ini on the way berarti. On the way. Acaranya. Tuh, teman-teman bisa dilihat nih. Seru banget ya karena rame-rame, bareng-bareng, solid juga ya Mas ya. Jadi kalau lagi touring itu nggak ada yang ditinggal atau ngebut sendiri, nggak ya? Coba mungkin bisa diliatin juga Instagramnya, diklik aja CBR Squad ya. Nah ini guys, ini aktivitasnya ya. Coba ke bawah. Nah ini apa Mas? Ada pemenang-pemenang atau gimana nih Mas? Nah ini untuk perkenalan ini aja sih, anggota-anggota yang kita pengurus CSI Depok. Khususnya. Ini pengurusnya? Iya betul, itu Viko ketua yang sekarang, ketua CSI Depoknya. Oke, pemilihannya berdasarkan pemilu gitu atau gimana Mas? Kita ada demokrasinya juga sih. Ada demokrasi. Tuh guys, kayak Indonesia banget nggak sih guys? Ini coba nih diklik yang ini. Nah, kalau ini apa nih Mas? Ini kemarin kegiatan waktu Merdeka 17-an kemarin, kita kan CS ini tergabung bareng sama naungan Bolt Riders Depok. Nah kebetulan pas 17 kemarin Bolt Riders Depok adain Merdeka Ride, kita CSI Depok perwakilan ada yang ikut kemarin. Oh, jadi tetap selalu ada aktivitas ya? Betul. Itu anak SD beneran apa gimana? Enggak ya? Karena temanya 17-an, mereka pakai baju SD. Saya pikir sampai underage juga diajak. Enggak ya. Wah, itu tadi standing kayak gitu profesional ya? Harus ya. Oh udah kena sama brand juga. Betul, kita brand Bolt Riders Depok. Tuh guys, keren guys. Udah sampai ada brand yang masuk loh. Lagi yang lain coba di close dulu. Oke. Banyak ya acaranya ya? Kita ada pasti tiap minggu sih yang rutinnya emang kopdar. Tapi kalau kadang agenda-agenda dari Bolt Riders ataupun dari CBR Squad yang chapter lain kadang mengundang juga, kita perwakilan pasti ada yang ikut. Oh, tuh guys. Jadi kalau kalian ikut di CBR Squad Indonesia ini jangan takut kehabisan acara karena udah pasti tiap minggu ada acara terus ya. Kita adain. Oke. Ya, coba yang lain ke bawah. Nah, ini yang ini saya sempat lihat juga nih yang ini nih. Kalau ini acara kopdar ya berarti ya Mas ya? Ini kita nyebutnya kopsan, bukan kopdar. Kalau kopdar itu kan kita biasanya rutin di tempat kopdar kita biasanya. Nah kalau kopsan ini kita bisa kayak kopi-kopi santai. Kadang di rumah member ataupun kadang di lokasi-lokasi lain. Kalau ini kebetulan di rumah salah satu founder kita. Kakak saya itu. Kakaknya sampean. Betul. Tapi acaranya sama ya, ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Tapi bedanya kalau ini tempatnya nggak di tempat yang biasa, di base campnya enggak ya? Enggak.
Oke, kalau yang ini satu lagi nih, coba. Yang ini. Yes. Ya. Kemana ini, Mas? Ini kita waktu itu lagi ngadain ke grand opening salah satu bengkel. Bengkel. Boleh disebutin namanya? Boleh dong. Boleh dong. Oh, Mas sebut aja. Ya kita waktu itu kebetulan diundang sama Dewa Motors buat bengkel Dewa Motor buat ikut ke acaranya grand opening mereka yang di Depok, pembukaan bengkelnya. Oh. Nah, kita ikut di sini. Kolaborasi berarti ya? Iya, kalau masih. Kalau ini kebetulan video buat ke Eskopi kayaknya kalau yang ini. Untuk teasernya. Join ini Road now, CBR Squad, Road to, Eskopi. Iklan untuk apa namanya? Mau acara biasanya kita suka posting kayak teaser-teaser buat ngundang ikut. Biar bikin menarik ya? Betul, kalau video ridingnya itu waktu itu pas kita mau ke acara Dewa Motor. Oh, stock-shootnya dari situ? Betul. Oke. Udah banyak guys ininya. Brandnya yang masuk. Berarti pengurusnya juga banyak dong ya kalau kayak gitu ya? Ada tim finance sendiri ada gitu ya? Ada yang ngurusin juga. Ada tim sosmednya sendiri. Betul. Jadi bukan komunitas kaleng-kaleng nih guys. udah kayak organisasi beneran nih karena pengurusnya juga udah tiap seksinya ada gitu. Oke. Tapi saya pengen tahu aja sih. Maksudnya di komunitas CSI ini tuh ada kayak ngadain misalnya nih kayak adu ngechat yuk atau adu modif CBR yuk gitu. Yang berkaitan sama CBR-nya sendiri itu ada nggak? Belum ada sih sekarang, Mas. Oh, masih belum ada. Kalau Blinken mengundang boleh kita bicarain nanti. Ini dia guys. Nantikan. Bisa lah kita collab lah, boleh lah. Oke, boleh kembali lagi ke slide-nya. Sembari menunggu nih Mas, ya digedein aja. Oke, sembari menunggu. Tadi kan kita udah ngomong soal Blinken, tipis-tipis. Ini berkaitan dengan pengalamannya Mas ketika menang. Kemarin kita punya program giveaway gratis. Itu boleh diceritain nggak rasanya seperti apa ketika diumumin, terus pas saya bilang, ini motornya lagi dikerjain nih Mas, terus sampai pada akhirnya si Acengnya jadi warna kuning gitu. Boleh diceritain sedikit ya? Ya waktu itu yang pasti kaget juga karena kan kita ikut yang namanya giveaway, kadang kan iseng-iseng walaupun berharap-harap tipis lah ya, kadang kan ada saingannya pasti. Betul. Kita apalagi jujur waktu itu baru tahu tuh yang namanya Blinken, belum terlalu familiar lah. Karena kan kita familiarnya mungkin cetak lain waktu itu untuk motor. Kita coba ikut, ya video waktu itu kan syaratnya video ya. Kita video seadanya lah di situ sama kita jelasin kenapa pengen. Nah pas nunggu pengumuman, kebetulan ditelepon sama Mas Ivan waktu itu di WhatsApp, selamat jadi pemenang. Oh kaget di situ saya, wah alhamdulillah banget ya, kebetulan kan emang ngerasa motor udah waktu diganti kayaknya nih. Akhirnya ya bersyukur banget bisa dapat, alhamdulillah senang pastinya kan buat bisa dapat jadi pemenangnya. Dan prosesnya juga bagus juga di situ, follow up dari Mas Ivan. Kayak misalkan progresnya lagi di mana cukup inilah ke kita yakinin banget kalau emang ini bener dikerjain kayak gitu. Ya. Jadi buat Blinken Mania sedikit konteks mungkin baru ngikutin video ini gitu ya. Jadi waktu itu Blinken ngadain giveaway repaint gratis dalam rangka menyambut Lebaran. Soalnya kan kalau Lebaran itu kan identik dengan berbagi kebaikan, ya kan. Nah, kita kepikiran untuk giveaway nih, bagi-bagi kebaikan kepada pencinta otomotif, khususnya di ranah motor. Karena kita sebenarnya main di ranah motor itu masih baru, Mas. Dan biasanya kita mainnya di body repair mobil, bis, karoseri. Jadi motor itu masih baru. Nah, kemudian melihat momentum dari Idul Fitri ini besar dan kita kan saling beradu membagi kebaikan ya di bulan yang suci itu. Jadi kita kepikiran gimana kalau kita bagi-bagi nih cat gratis dan juga kita bantuin kerjain juga khususnya untuk di pasar
otomotif yaitu motor gitu, dan kebetulan waktu itu yang menang adalah Mas Wahyu ini. Syaratnya waktu itu kita suruh kirimin video dan ceritain kenapa mau menang gitu ya, dan waktu itu saya lihat videonya sampean kalau nggak salah, karena waktu itu memang udah lama nggak ganti, pengen dibagusin lagi ya, bener ya? Betul. Gitu. Nah, kemudian setelah 6 bulan, ya ini kan kita udah 6 bulan ya setelah kemenangan dari sampean itu, rasanya gimana ketika menggunakan cat blinker ini? Maksudnya ketahanannya sampai sekarang ada problem nggak? Jujur sih nggak ada. Buat saya termasuk ya, dari kemarin-kemarin saya cat ya, Blinken termasuk yang bagus mas. Karena kemarin Kenapa tuh? Yang waktu saya putih beberapa bulan, sekitar 3-4 bulan udah mulai ada yang retak-retak tuh. Nah kalau di Blinken yang kuning ini sampai saat ini belum ada, dan warnanya juga masih fresh kayak kemarin gitu. Jadi menurut saya Blinken oke lah, dari hasil kemarin catnya sama hasil kualitasnya sampai sekarang menurut saya bagus. Ini ada, kita coba nanti masukin ya, editor tolong dimasukin fotonya Mas WT ketika dapetin giveaway gratis. Dan sebenarnya kita sudah ada liputannya juga sih. Kalian bisa cek di YouTube kita, ada tentang liputan khusus terkait motornya Mas WT nih yang warna kuning. Dan kalian nilai sendirilah. Jangan saya gitu, apa tuh subjektif banget gitu ya kan. Kalian nilai sendiri aja itu hasil chatnya tuh seperti apa gitu. Nah waktu itu ketika dibawa ke CSI, tanggapannya teman-temannya seperti apa ngelihat si Aceng jadi warna kuning gitu? Ya pada kaget sih, karena heran aja, karena kan CBR jarang ya warna kuning, malah hampir nggak ada. Ada kuning, pada bilang bagus sih catnya, sama warnanya terang banget, karena kuning. Itu sih. Ya. Komplain gitu dari temennya kayak, ini harusnya begini-begini nih catnya gitu. Ada nggak mas? Nggak ada sih itu. Nggak ada. Malah ya? pada nanya ngecatnya di mana. Oh gitu. Bisa tuh nanti diajak ya. Boleh. Nanti diajak ya ke sini ya, biar nyobain gitu kualitasnya dari Blinken. Oke. Boleh? Lanjut. Kita masuk ke ajang cepet banget. Ya, jadi di segmen kali ini kita mau main games nih mas, biar kita refresh lagi lah ya. Dari tadi ngobrol-ngobrol, sekarang kita mau coba main. Nah, di cepet banget ini seperti namanya nih mas. Jadi kita akan kasih 2 pilihan, antara pilihan A dan pilihan B. Ketika nanti mas udah milih pilihan, misalnya pilihan A, nanti pilihan A ini akan diadu lagi sama pilihan lain, pilihan C gitu. Kalau misalnya masih suka pilihan A, lanjut lagi sampai D, E, F, G, pokoknya banyak lah mas tentang otomotif. Oke, siap ya? Siap. Yang pertama dulu. Yang mana nih? Honda Supra X125 atau next lagi? Yamaha Mio? Supra. Oke. Supra dibanding Vario 160. Vario 160 atau NMAX? Vario. Kayak motor dulu ya. Motor perjuangan saat dulu ya. Oke. Motor Vario 160 atau Ereking? Vario. Masih lanjut. Vario atau Tiger? Vario masih. Vario. Lanjut lagi. Atau Mega Pro? Vario. Lanjut lagi. Atau Kawasaki Binter Mersey? Vario aja deh. Vario. Oke. Lanjut lagi. Atau Vespa Primavera 150? Vario aja deh. Harganya beda loh. Padahal bisa 50 juta ke atas loh, tapi masih Vario ya. Masih setia ya. Oke, lanjut lagi. Atau Kawasaki Ninja 150 RR. Vario aja deh. Vario. Oke, Ninja lewat ya.
Ninja lewat apa lah itu Ninja? Nggak main kita. Lanjut. Atau R15. Nah ini masuk ke ceritanya Mas WT nih waktu itu nih. Pilih mana? Tapi masih Vario. Masih Vario. Iyalah waktu itu R15 saya ditolak ya. Oke lanjut. Atau Suzuki GSX R150. Hampir ngambil sih waktu itu, jadi Hampir Vario ngambil. aja tetap. Tetap jatuh hatinya ke Vario. Oke. Lanjut. Diadu dengan CBR 250 RR. CBR. CBR, oke. Lanjut lagi, CBR atau Kawasaki ZX 25R. Masih CBR. CBR atau Yamaha R25. CBR. Lanjut. Atau Royal Enfield Classic 350. Karena masih belum kesampaian, masih CBR. Oh, masih CBR. Oke. Lanjut lagi. Lawan dengan Versys 650. CBR dulu aja. CBR dulu. Oke, lanjut lagi. Atau BMW. Dimas. Apa nih nggak kelihatan nih? Saya lupa. 1000 RR. 1000 RR. Nah, Masih setia CBR aja deh. CBR aja. Produk Jerman minggir dulu lah ya. Aduh. Lanjut, satu lagi. Nah, yang mana nih? Tadi yang terbaru. Yang sekarang punyanya sampean sendiri. Pilih yang mana? Pilih ini. Karena kita Pilih harus ini. bersyukur sama yang udah ada. Weh. Oke, itu aja. Lanjut. Oke, udah habis. Ya. Ya. Jadi gitu ya, teman-teman ya. Memang kadang apa yang kita sudah miliki itu bisa mengalahkan apa yang kita belum miliki ya. Iya. Oke. Bisa kembali lagi ke ijo-ijo. Oke, jadi gimana Mas? Tadi main game itu pada akhirnya jatuh ke pilihan Aceng di antara pilihan-pilihan motor-motor mahal lain. Puas gak? Puas. Puas ya. Kenapa tuh? Kenapa kok nggak mau milih BMW yang notabene tuh bisa 100 juta, 200 juta, tapi ujung-ujungnya tetap ke Mas Aceng nih. Kenapa nih? Kenapa ya? Karena emang udah ya bersyukur aja udah yang punya, sama kalau yang kayaknya kalau 1000 RR kita pakainya hanya seminggu sekali. Seminggu sekali. Iya, kalau buat kerja segala macam pasti macet panas duluan nanti kita bahas. Iya ya, apalagi biaya bensin ya, perawatan ya pasti jauh lebih mahal ya. Betul. Iya, benar. Oke, nah, ya gimana Mas WT ngomongin soal Blinken lagi nih. Dimana kemarin kan Mas WT udah menang ya, giveaway repaint gratis, terus ngecatnya kuning ya, meskipun itu agak out of the box. Dan waktu itu Mas WT tuh sampai ngirimin desainnya loh, ada desainnya dan itu udah disiapin dari jauh-jauh hari berarti ya? Disiapin udah, karena memang itu jujur dari sebelum putih waktu itu pengen kuning. Karena memang pengen yang beda dari yang lain. Kuning itu sebelumnya udah konsep lama sebenarnya. Udah Cuma konsep memang lama. belum kerealisasi aja. Kenapa kuning? Maksudnya di sejarahnya kan gantinya ke putih, ke merah, maksudnya warna-warna yang sepertinya masih umum gitu ya. Kalau kuning kan terlalu spesifik. Kenapa kuning gitu? Karena satu beda lain. Karena kan saya jujur suka nyari yang memang orang tuh belum ada gitu. Dan juga emang kuning salah satu warna favorit dari istri. Oh. Jadi coba nggak apa-apa. Jadi sekalian nyenengin istri juga ya. Oke, nah kemudian setelah make produk Blinken selama 6 bulan nih, terkait kualitasnya Blinken, khususnya di bagian kinclongnya, kilapnya, ada komentar nggak Mas? Komentarnya menurut saya sih itu termasuk bagus sih Mas. Karena memang masih awet dan kinclongnya masih kelihatan gitu kan. Kadang kalau kita, yang kayak saya contoh kemarin, beberapa bulan udah kinclongnya udah hilang. Oh, kalau dibandingin sama yang sebelumnya, Masnya ngecat kah atau dipilok kah waktu itu? Seperti apa Mas dibandingin sama Blinken? Dulu di spray sih. Oh, dulu di spray. Cuma dia nggak, ketahanannya kurang, dan beberapa bulan udah mulai ada retak-retak warnanya.
Oke. Berarti dibanding sama Blinken ketahanannya lebih baik ya, jauh lebih baik ya. Betul, lebih bagus. Iya, karena waktu itu motornya Mas ini memang melalui beberapa tahap sih, jadi nggak cuma sekali spray doang. Nah, kita bersihin tuh kalau ada yang kerak-kerak, kemudian kita masukin dempulnya kita juga. Dempul kita kan ada banyak ya, ada dempul PMC, ada iya, kalau dibandingin sama ngecat yang sebelumnya, karena memang proses ngerjain motornya Mas Wete ini waktu itu memang agak challenging. Saya udah pernah cerita juga kan ke Mas Wete bahwa motornya Mas Wete ini emang harus di dalam tanda petik ditelanjangi dulu karena banyak stiker-stikernya yang nempel. Terus kemudian ada yang agak penyok dikit, memang harus didempul, dan dempul kita kan ada macam-macam ya, ada dempul PMC, ada dempul dangduts. Ya tentu aja kita mau ngasih yang terbaik lah karena kan kita mau berbagi kebaikan waktu itu. Nah prosesnya pun juga ketika udah diputihin atau ditelanjangi itu kita ngecatnya nggak cuma sekali karena emang harus direndam dulu, kemudian di base coat, kemudian biar belum masuk ke tahapan clear coat pun juga kita ngelapisin beberapa kali. Jadi base coat itu beberapa kali. Kemudian biar ada efek kinclongnya kita spray lagi nih dengan clear coat dan segala macamnya. Jadi ya memang kalau mau dibandingin sih dengan spray yang sebelumnya ya memang ada jauh ya dan dari customer sendiri nih yang bilang bahwa ketahanannya sampai 6 bulan tuh masih oke ya. Oke. Nah, boleh dong buat sebelum kita nutup podcast kali ini kasih satu kata nih buat Blinken. Blinken terbaik pokoknya. Weh, luar biasa. Mas Bete, terima kasih banget ya udah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita. Semoga Mas Bete dan juga grup dari CSI, benar ya? Dari CSI ini sukses selalu dan makin banyak nih anggotanya. Amin. Apalagi kita bisa lihat jersinya, teman-teman. Ini jersey dari CSI ya? Masih logo yang lama. Oh, masih logo yang lama. Masih logo yang lama, CSD. Gak apa-apa, berarti kan ini tandanya adalah anggota lama, bukan anggota baru. Tapi anggota baru nanti dapat bajunya seperti ini atau gimana, Mas? Kalau kita per chapter itu beda warna. Oh. Kalau dulu cuma sekarang rencana mau jadi satu semua dengan logo yang baru. Oh. Kebetulan Depok warnanya merah di risnya. Merah. Kalau yang lain? Jakarta tuh ada orange. Bogor kuning. Tangerang abu-abu, Cikarang biru. Oh. Ada beda. Ada lagi silver Bekasi. Oh, beda wilayah, beda warna di listnya. Tapi desainnya kurang lebih seperti ini. Desain sama. Nah, teman-teman yang sekali lagi mengingatkan kalau kalian adalah pencinta motor dan punya CBR, bisa nih join ke CSI Indonesia. Nanti Instagramnya kita masukin di deskripsi dan kalian bakal dapat seragam seperti ini. Oke, gitu aja Blinken Mania. Thank you banget udah dengerin podcastnya sampai detik ini. Jangan lupa kalian untuk follow, subscribe semua sosial media kita, mulai dari Instagram, YouTube, TikTok, apalagi. Udah kayaknya itu aja ya. Itu semua nanti kita cantumin sosmed kita di layar. Dan jangan lupa kita sudah buka official online store di Blinken Automotive Paint Store. Jadi kalian yang mau berbelanja, mau merasakan gimana sih kualitas dari Blinken dan kayaknya mau gua tes nih di kendaraan gue, atau kalian yang punya kendaraan di kantor gitu ya mau di repaint lagi, boleh banget langsung aja berkunjung ke online shop kita. Linknya ada di deskripsi. Editor juga mungkin boleh tolong bantu munculin aja linknya. Di situ kalian bisa merasakan berbelanja dengan nyaman dan mudah produk-produk dari Blinken, mulai dari base coat, clear coat, epoxy, dempul, thinner, lengkap semuanya di situ. Kalian bisa langsung check out aja, ada di Shopee, dan pengirimannya kurang lebih selama 2-3 hari. Itu tergantung domisili kalian. Oke, segitu dulu. Thank you ya Mas Wete ya. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.